Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Baiklah, untuk pagi hari ini silakan kalian buka buku paket tema 6, subtema 2, pembelajaran kelima. Ya, pada pagi hari ini kita belajar tentang perpindahan kalor secara radiasi. Kalau kemarin kita belajar perpindahan kalor secara konveksi dan secara konduksi, untuk pagi hari ini kita belajar secara radiasi. Ya, perlu diingat kembali untuk mengingat pelajaran kemarin bahwa perpindahan kalor secara konveksi itu adalah perpindahan kalor yang disertai dengan zatnya. Contohnya ketika merebus air. Nah, di situ airnya ikut panas ya, merebus di atas kompor, di situ airnya ikut panas atau mendidih. Itu adalah contoh perpindahan kalor secara konveksi. Kalau konduksi itu adalah contohnya, yaitu perpindahan kalor yang tidak disertai dengan zatnya. Contohnya apa? Ketika kalian sedang membuat kopi atau teh dengan mengaduk gula yang ada di dalamnya dengan menggunakan sendok logam. Setelah itu sendok logamnya kalian pegang. Nah, itu akan terasa panas. Nah, disitulah perpindahan kalori tadi, pemindahan kalornya tadi melalui konduksi. Di sini adalah perpindahan kalor secara konveksi, biasanya atau umumnya terjadi pada benda zat cair dan benda zat gas. Kalau konduksi di sini adalah biasanya atau umumnya terjadi pada benda padat atau zat padat. Nah, untuk pagi hari ini kita yang ketiga yaitu perpindahan kalor secara radiasi. Yaitu apa? Perpindahan kalor secara radiasi itu adalah perpindahan atau proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara. Ini disebut dengan radiasi. Contohnya di sini adalah kita merasakan panas, yaitu kita merasakan hangat dari sinar matahari. Sinar matahari di sini tidak dapat dia menghantarkan panas atau kalor di sini tidak melalui secara konduksi atau secara konveksi, tetapi dia melakukannya secara radiasi. Nah, disinilah kita akan merasakan panasnya, yaitu panasnya matahari. Terus contoh yang lain, ketika kita sedang berkemah, ketika malam hari kita membuat api unggun. Tujuannya untuk apa? Untuk menghangatkan tubuh kita. Dari kejauhan saja kita sudah merasakan hangat atau panas yang berasal dari api unggun. Disitulah api unggun itu mengantarkan panas tidak melalui konveksi maupun konduksi, tetapi langsung kita yaitu merambat, dia merambat sehingga tubuh kita merasakan kehangatan. Terus contoh yang lain lagi, ketika pada siang hari ketika terik kalian menggunakan pakaian yang berwarna hitam. Nah, pada siang hari ketika kalian menggunakan warna hitam, baju berwarna hitam atau pakaian berwarna hitam, kalian akan merasakan panas yang luar biasa. Kenapa? Karena warna hitam itu merupakan warna yang menyerap kalor atau radiasi yang paling banyak. Jadi ketika kalian siang hari panas terik menggunakan pakaian berwarna hitam, kalian akan semakin panas. Kenapa? Karena warna hitam itu menyerap kalor atau panas yang sangat banyak. Maka dari itu ketika siang hari hindarilah pakaian yang berwarna hitam, justru pakailah yang berwarna putih atau yang mencolok atau berkilap. Nah, sebaliknya ketika kalian pada malam hari ya, pada malam hari kalian menggunakan baju yang berwarna hitam, kalian akan merasa lebih dingin daripada orang yang mengenakan baju putih. Kenapa? Ya tadi, karena warna hitam itu menyerap kalor yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Jadi kita merasa kedinginan kalau malam hari kita menggunakan warna hitam. Maka dari itu kalau siang hari silakan menggunakan warna selain hitam. Ya. Agar kalian tidak merasa sangat panas. Nah, ya. Sekarang dibuka halaman 121. Nah, di sini adalah mencoba atau mempraktekkan bahwa panas yang berasal dari api itu bisa menghangatkan lingkungannya, ya itu.
Silakan dilanjutkan, kita lewati saja. Silakan dibuka halaman 127. Nah, pada pembelajaran ke-6 pada pagi hari ini kita lanjutkan, yaitu mengenal tari pendet yang berasal dari Bali. Halaman 127. Tari pendet itu adalah merupakan tari tradisional yang sangat populer yang berasal dari Bali. Itu adalah merupakan yaitu berawal dari ritual sakral Odalan di pura yang disebut dengan Mamendet atau Mendet. Itu adalah ritual yang berasal dari Bali. Nah, di situ tari Bali di sini itu adalah dimulai setelah pendeta Hindu yang mengumandangkan mantra dan setelah pementasan topeng Sidakarya. Tari ini dipentaskan secara berpasangan ya, atau secara massal, membawa perlengkapan berupa bakor, sesajen, dan bunga. Nah, ini disepakati bahwa dia lahir pada tahun 1950. Nah, tari pendet ini masih tetap mengandung kesan sakral dan religius meskipun dipentaskan di sebuah acara yang tidak berhubungan dengan kegiatan keagamaan. Pada tahun 1961, Iwayan Berata memodifikasi tari pendet hingga menjadi tari pendet yang kita sering jumpai sekarang ya. Terus tari pendet ini menceritakan tentang dewi-dewi kayangan yang turun ke bumi. Biasanya tari pendet ini dibawakan secara berkelompok atau berpasangan oleh remaja putri, karena di sini adalah menceritakan tentang dewi-dewi. Para penari pendet ini berbusana layaknya ketika upacara keagamaan. Setiap penari itu akan membawa sesaji berupa apa tadi? Bokor yang di dalamnya terdapat bunga-bunga. Ya, bunga tersebut akan ditaburkan ke tamu undangan sebagai simbol penyambutan. Terus polanya, yaitu pola lantai yang digunakan adalah sangat sederhana dibandingkan pola lantai tarian yang lainnya. Tari pendet ini hanya menggunakan pola lantai berbentuk V, pola lantai lurus, dan pola menghadap ke samping kanan dan kiri. Seperti halnya tarian tradisional lainnya, ini tidak memiliki pola ini tidak memiliki makna khusus. Tidak seperti tari bedaya yang berasal dari Yogyakarta, yang setiap pola lantainya dia ada maknanya ya. Terus silakan dilanjut, yaitu pada halaman 129. Silakan kalian lengkapin. Di situ adalah ada 4 kolom, ada 4 kotak. Di situ yang pertama adalah pengertian tari pendet. Tari pendet itu adalah tari tradisional yang berasal dari Bali. Terus penciptanya di situ adalah penciptaan tari pendetnya, yaitu tari pendet itu disepakati lahir pada tahun 1050. Terus yang bawah yaitu pola lantai tari pendet, di situ adalah menggunakan pola lantai yang sangat sederhana, yaitu pola berbentuk huruf V, pola lantai lurus, dan pola menghadap ke samping kanan dan kiri. Terus isinya yaitu tadi menceritakan tentang kisah dewi-dewi kahyangan yang turun ke bumi. Ya, cukup sekian penjelasan hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.